Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Baik, Ibu, Oke. apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, kita bertemu lagi hari ini ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk anak Ibu Seli, silakan pimpin doa anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Seli. Nah, langsung saja ya. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Nah, di PPT ini kalian akan tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, bentar ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, baik, udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nah jadi materi kita hari ini yaitu mengenai bioteknologi. Sini Ibu sudah menampilkan beberapa gambar. Nah, dapat dilihat itu merupakan beberapa contoh dari produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada yogurt, kemudian ada juga keju, kecap, dan juga ada wine. Nah, yang pertama yaitu produk makanan bergizi tingkat tinggi. Nah, ini yang pertama ada tempe. Nah, tempe ini dibuat dengan memanfaatkan jamur genus Rhizopus, yakni yaitu Rhizopus stolonifer, kemudian Rhizopus oligosporus, kemudian ada juga Rhizopus oryzae. Nah, yang mana tempe ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu bergizi tinggi dan mudah dicerna. Nah, lalu yang kedua ada roti. Nah, roti ini dibuat dengan cara fermentasi oleh ragi atau yeast. Nah, dalam pembuatan roti, produk fermentasi yang diperlukan hanyalah karbon dioksida. Nah, selanjutnya yaitu ada nata de coco. Nah, nata de coco ini merupakan produk fermentasi air kelapa oleh bakteri Acetobacter silinium. Nah, nata de coco ini sebenarnya polisakarida yang disintesis bakteri tersebut selama proses fermentasi berlangsung. Nah, selanjutnya ada makanan dan minuman yang merupakan hasil fermentasi alkohol, yakni yaitu tape. Nah, tape ini merupakan makanan beralkohol yang memiliki rasa yang khas dengan kandungan alkohol 3-5%. Nah, pembuatan tape ini diperlukan ragi yang terdapat mikroorganisme. Nah, umumnya ini adalah kelompok jamur dan hamir. Nah, kemudian ada minuman anggur atau wine. Nah, minuman ini terbuat dari sari buah yang difermentasikan oleh hamir. Nah, minuman anggur ini umumnya mengandung alkohol dengan kadar 10-15%. Nah, selanjutnya ada makanan dan minuman hasil fermentasi, yakni yaitu ada yogurt.
Nah, yogurt ini adalah bakteri asam laktat yang digunakan untuk pembuatan yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaris, kemudian ada juga Streptococcus lactis, kemudian ada juga Streptococcus thermophilus. Nah, kemudian ada juga keju. Nah, keju ini dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memasukkan bakteri, yaitu Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Nah, kemudian ada juga produk bahan penyedap. Nah, yaitu ada kecap. Nah, kecap ini merupakan bahan penyedap hasil fermentasi biji kedelai. Nah, mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi kecap ini yaitu Aspergillus oryzae, kemudian ada juga Aspergillus soyae, kemudian ada juga bakteri asam laktat, homofermentif dan hamir halotoleran. Nah, kemudian ada juga terasi. Nah, terasi ini merupakan produk fermentasi dari udang dan ikan menjadi bentuk pasta. Nah, mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi terasi ini adalah ada Bacillus, kemudian ada Pediococcus, kemudian ada juga Lactobacillus, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi mengenai produk-produk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui produk-produk bioteknologi tadi, sebenarnya apa sih, Bu, bioteknologi itu? Penasaran nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Oke, Sally, silakan, Nak. Jadi bioteknologi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari cara memanfaatkan hidup dalam proses produksi hidup barang. Oke, terima kasih Shelly. Nah, benar ya. Jadi bioteknologi ini merupakan cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan jasa. Nah, itu dia. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip serta ciri-ciri bioteknologi dengan menggunakan referensi bioteknologi yang melalui diskusi. Nah, kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan jenis-jenis bioteknologi. Lalu, yang ketiga yaitu peserta didik juga mampu membedakan antara bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, tadi kan kita sudah membahas produk-produk bioteknologi ya kan. Nah, tadi ada tempe, kemudian juga ada roti, ada kecap. Nah, itu dia. Nah, ternyata Bu, selain produk-produk yang tadi, itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, ternyata bioteknologi ini juga ada produknya yang modern. Nah, seperti apa, Bu? Yang pertama itu ada antibiotik. Nah, kemudian ada juga yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini biasanya digunakan untuk orang yang mengalami penyakit kencing manis akibat kekurangan hormon insulin. Nah, kemudian ada juga pembuatan bayi tabung. Nah, itu dari bioteknologi modern. Nah, jadi secara tidak sengaja kita kan telah mempelajari jenis-jenis bioteknologi ya kan. Nah, jadi apa sih Bu jenis-jenis bioteknologi itu apa saja? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Oke, Sally, silakan, Nak.
Jadi, secara umum itu bioteknologi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi itu di penerapan penerapan di biokimia kayak nah, bioteknologi ini menggunakan molekuler dengan pendekatan yang rumit dan terarah. Kalaupun menggunakan molekuler, rekayasa tersebut belum sepenuhnya dikendalikan. Sedangkan bioteknologi modern itu telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah, sehingga hasil itu dapat dikendalikan dengan baik. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada Ibu. Wah, terima kasih pada Sally. Jawabannya udah bagus ya. Nah, jadi benar yang dibilang Sally tadi. Secara umum, bioteknologi ini ada dua jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, kemudian ada juga bioteknologi modern seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di mana bioteknologi konvensional ini, dia belum menggunakan rekayasa molekuler dengan tingkatan yang rumit. Akan tetapi kalau yang bioteknologi modern, dia sudah menggunakan teknik rekayasa yang sudah tingkatannya itu udah tinggi dan terarah. Contohnya tadi itu ada insulin, terus ada pembuatan bayi tabung tadi. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya. Nah, jadi nama-nama kelompoknya akan Ibu kirim di grup WA sekaligus LKS-nya. Nah, Ibu kirim dulu ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Nah, sudah Ibu kirim ya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 dijawab dan didiskusikan oleh kelompok 1. Kemudian begitu juga untuk kelompok 2 didiskusikan dengan Ibu kasih waktu 7 menit cukup lah ya. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, udah 7 menit nih. Udah pada siap belum? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Baik, Ibu. Baik. Oke, baik untuk soal nomor 1. Ini ada Nova dan kawan-kawan. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Saya, Ibu. Iya, silakan Nova. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan konsep, dasar, atau prinsip, serta ciri-ciri bioteknologi menurut kelompok. Di sini kami telah mendiskusikan hasil kelompok kami. Yaitu prinsip dasar bioteknologi memiliki pengertian penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensi hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, adapun beberapa ciri-ciri dari suatu proses bioteknologi itu, yang pertama adanya agen biologi yang dipergunakan. Agen biologi yang dipergunakan ini tidak hanya dalam bentuk fisik yang dipanen, namun juga termasuk di dalamnya adalah hasil metabolit sekunder atau enzim yang dihasilkan. Yang kedua itu ada penggunaan agen biologi dilakukan dengan satu cara atau metode tertentu. Yang ketiga itu adanya produk, turunan, dan jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Sampai disitulah hasil diskusi kami. Kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Nova. Jawabannya bagus ya. Nah, untuk soal nomor 2, ini ada Sally dan kawan-kawan. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Bu. Oke, silakan Sally. Baik, jadi dari hasil diskusi kelompok kami itu, yang pertama itu bioteknologi modern. Macam bioteknologi modern yang saat ini telah dilakukan yaitu yang pertama itu kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat atau potensi tumbuhan. Yang kedua itu rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan memanipulasi gen untuk memperoleh produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan dengan menyebabkan gen supaya memiliki sifat yang diinginkan, hingga baru yang memiliki sifat yang kita inginkan. Dan yang terakhir itu ada cloning. Cloning ini adalah teknik menghasilkan individu baru yang identik satu dengan yang lainnya tanpa melalui proses perkawinan. Selain itu yang kedua, teknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini ya itu dia ada bidang makanan. Bidang makanan seperti yogurt, keju, mentega, yang dari lemak susu, tempe, oncom, kecap, tauco, coklat, fermentasi, tape, dan lain-lain. Yang kedua, bidang industri. Bidang industri ini dia MSG, vitamin, dan asam sitrat. Yang ketiga, bidang pertanian. Bidang pertanian ini pemberantasan hama atau serangga. Dan yang terakhir itu bidang jasa. Bidang jasa ini dia gas bio, kompos, penambangan, dan penanggulangan pencemaran minyak. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu. Oke, terima kasih Sally. Jawabannya lengkap sekali ya. Nah,
kita lanjut untuk kelompok 3. Ini ada Laila dan kawan-kawan. Ayo, siapa yang mau coba? Laila, Bu. Oke, silakan Laila. Jadi berdasarkan diskusi pada kelompok kami tadi, bahwa pada pertanyaan nomor 3 itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi konvensional. Nah, secara umum bioteknologi itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Nah, apa itu bioteknologi konvensional? Nah, bioteknologi konvensional ini yaitu menggunakan penerapan biologi, biokimia, atau juga penerapan rekayasa yang masih dalam tingkat terbatas atau yang artinya itu sederhana. Nah, bioteknologi ini belum menggunakan rekayasa molekuler dengan tingkatan yang rumit dan terarah. Nah, kalaupun menggunakan rekayasa molekuler, rekayasa tersebut belum sepenuhnya dikendalikan. Nah, selanjutnya itu di soal juga ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern. Nah, berdasarkan diskusi pada kelompok kami tadi, bahwa teknologi modern ini telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah, berbeda dengan bioteknologi konvensional tadi. Kalau bioteknologi konvensional itu dia belum terarah. Nah, kalau dia sudah bioteknologi modern, dia sudah terarah. Nah, dan sudah menggunakan rekayasa genetik tingkat tinggi. Nah, teknik yang sering digunakan saat ini adalah dengan menggunakan manipulasi genetik pada suatu jasad hidup secara terarah, sehingga diperoleh hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, perkembangan bioteknologi modern ini tidak terlepas dari ditemukannya struktur DNA. Sekian dari kelompok kami, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Jawabannya luar biasa ya. Nah, jadi untuk jawaban dari kalian semua tadi sudah pada benar. Di mana tadi untuk soal nomor 1, apa itu yang dimaksud bioteknologi, yaitu, nah jadi bioteknologi ini seperti yang teman kalian bilang tadi, merupakan cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dan proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, kemudian barang, dan juga jasa. Soal nomor 2, tadi ada mengenai macam-macam bioteknologi. Nah, benar yang dibilang teman kalian tadi sudah begitu lengkap, ya kan? Nah, jadi kan ini tadi ada 2 jenis bioteknologi, ada yang konvensional dan juga ada yang modern. Nah, jadi kalau yang konvensional, macam-macamnya itu dia ada tadi di bidang makanan, kemudian ada juga di bidang industri, pertanian, dan juga jasa. Nah, sedangkan macam-macam dari bioteknologi modern, ini macam-macamnya ada kultur jaringan, nah kemudian ada juga rekayasa genetik, dan juga tadi ada katanya cloning, ya kan? Nah, selanjutnya tadi soal yang nomor 3 mengenai jenis-jenis, mengenai perbedaan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, di mana tadi anak Ibu Laila sudah menjelaskan begitu bagus, di mana bioteknologi konvensional ini dia belum menggunakan rekayasa molekuler yang tingkat tinggi dan belum juga terarah. Nah, untuk produknya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada dia tempe, kemudian ada roti, kecap, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang bioteknologi modern, dia telah menggunakan teknik rekayasa genetik yang sudah tingkat tinggi dan sudah juga terarah. Nah, ini tadi seperti ada cloning, terus ada juga pembuatan hormon insulin, dan juga ada pembuatan tadi bayi tabung. Nah, itu merupakan contoh dari bioteknologi modern. Nah, itu dia. Oke, nggak terasa ya waktu kita sudah mau habis ya kan? Nah, jadi langsung sajalah untuk pembelajaran hari ini. Siapa coba yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Siapa? Laila, silakan nak. Ya, jadi berdasarkan materi kita hari ini, saya dapat menyimpulkan
bahwa bioteknologi itu terbagi dua kelompok, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Nah, adapun beberapa ciri dari bioteknologi ini, yang pertama, adanya agen biologi yang dipergunakan tidak hanya dalam bentuk fisik yang dipanen, namun juga termasuk di dalamnya adalah hasil metabolit sekunder atau enzim yang dihasilkan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu penggunaan agen biologi dilakukan dengan salah satu cara atau metode tertentu. Dan yang selanjutnya itu adanya produk turunan dan jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Nah, adapun contoh dari bioteknologi konvensional ini yaitu salah satunya itu pada bidang makanan. Contohnya seperti yogurt, keju, mentega, dan juga ditemukan pada bidang industri. Contohnya kayak MSG. Selanjutnya juga pada bidang konvensional itu ada pada bidang pertanian, yaitu dapat kita temui pada pemberantasan hama. Dan ciri-ciri dari dan contoh dari bioteknologi modern itu ada seperti yang Ibu bilang tadi, ada kultur jaringan, ada rekayasa genetik, terus ada juga cloning. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk anak-anak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang kurang paham kira-kira? Ya, Bu. Sudah paham, insya Allah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini Ibu kirim link absensinya ya. Sengaja Ibu bikin di akhir. Soalnya kan kalau di awal kita bikin absensinya, kadang di akhir ada yang hilang, ya kan? Nah, jadi kan nggak enak sama kawan yang lain yang udah ngikuti dari sampai akhir, ya kan? Nah, isi ya. Ini Ibu kirim ya. Baik, Bu. Oke, ada Ibu kirim linknya di kolom chat, silahkan ya. Baik, Bu. Oke, sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita akhiri juga, Ibu bolehlah ya ngasih soal untuk evaluasi kita pembelajaran hari ini. Cuma Boleh, 10 Bu. kok ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini nanti dijawab di kertas selembar. Jangan lupa bikin identitasnya, lalu kirim ke WA Ibu ya. Ini Baik, soalnya Bu. Ibu kirim. Oke. Oke, udah Ibu kirim ya. Jadi Ibu tunggu, Ibu kasih waktu 20 menit. Langsung kirim ke Ibu ya. Oke, Iya, kita Bu. Oke, kita akhiri aja pembelajaran kita hari ini. Untuk Ketua Kelas, Sally, silahkan pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Untuk mendapat pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan, Ibu. Oke. Baik, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu apa Oke, berjumpa lagi sama Ibu ya. Jangan pernah bosan ya. Pasti, Bu.
Oke. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk Laila, silahkan pimpin doa, Nak. Bu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk mengisi daftar hadir hari ini Bu kirim link absensinya ya. Silahkan diisi. Iya, Bu. Oke, sudah. Nah, baik. Untuk melanjutkan pertemuan kita yang semalam, Ibu mau nanya nih, anak-anak Ibu sekalian pernah nggak makan tape ketan atau tape pulut? Pernah, Bu. Pernah kan? Gimana rasanya? Enak nggak? Suka nggak? Enak, Enak, suka. Bu. Manis. Tapi ada asam-asamnya, Bu. Tapi nikmat lah. Iya, rasanya khas ya kan? Ada asam-asam manisnya gitu. Nah, baik. Ada yang pernah nyoba sendiri nggak buat tape ketan itu di rumah? Belum Ada? pernah. Belum, Bu. Sally pernah? Bu, belum. Oh, kalau Laila? Bagi dong pengalamannya. Pembuatan tape ketan ya, Bu? Iya. Saya cuma tahu secara sederhana aja, Bu. Iya, Ibu juga nggak mau lengkap-lengkap kali. Ya, Bu. Jadi yang saya tahu, Bu, cara pembuatan tape ketan itu yang pertama ulunya itu dicuci dulu sampai bersih. Terus Iya. yang kedua setelah itu kukus pulutnya. Setelah dicuci dikukus. Nah, selanjutnya itu masak dan setelah dimasak itu didinginkan. Nah, setelah didinginkan taburi dengan ragi hingga merata. Terus selanjutnya itu letakkan dalam wadah yang dilapisi oleh daun hingga tertutup rapat, Bu. Lalu tunggu sampai beberapa hari. Itu saja yang saya tahu, Bu. Wah, jadinya enak itu ya. Kalau kita buat boleh nggak ya? Seru Boleh, kayaknya kalau kita buat ini. Boleh, Bu. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, sebenarnya tape ini merupakan salah satu produk dari bioteknologi konvensional yang merupakan makanan dari fermentasi alkohol yang memiliki rasa yang khas dengan kandungan alkohol 3-5% seperti yang Ibu jelaskan di minggu kemarin ya kan? Nah, jadi dalam pembuatan tape ini seperti yang dijelaskan Laila tadi, dia itu menggunakan ragi. Ragi yang terdapat mikroorganisme yang umumnya itu dari kelompok jamur dan hamir. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih Bu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Masih pada penasaran ya kan? Nah, jadi adapun tujuan kita pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengamati produk bioteknologi melalui pengamatan video. Nah, nanti videonya akan Ibu tampilkan. Nah, lalu yang kedua, peserta didik mampu merencanakan percobaan tentang penerapan salah satu bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tape ketan dengan mencari berbagai referensi. Nah, ini adalah tugas kita nanti, ya kan? Nah, oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Nah, nama-nama kelompoknya Ibu kirim dari WA grup aja. Baik, Bu. Oke. Oke, sudah Ibu kirim ya. Nah, langsung saja. Ini Ibu akan menayangkan sebuah video
Nah, jadi diperhatikan ya, bentar ya. Haus juga. Kok ini sih? Ya Allah. Kedengaran? Belum, Bu. Kalau dari HP nggak ada sound komputernya, Bu. Komputer soundnya. Oh iya, dari sini aja ya. Tunggu ya. Udah dapat didengar? Sudah, Bu. Oke, perhatikan ya. Tapi suaranya kecil, Bu. Ya, Laila. Suaranya kecil, Bu. Kecil. Bentar ya. Nggak bisa ditambah lagi. Bisa, tapi bisa didengar nggak apa-apa ya? Baik, Bu. Oke.
Oke, nah itu videonya tadi sudah dapat dipahami ya. Nah, jadi berdasarkan video tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira ada jadi bahan pertanyaan dari video itu? Ayo, Ada, siapa yang... Bu. Oke, siapa? Sandra, Bu. Sandra. Oke, Sandra, silakan nak. Baik. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah pada video tersebut kan tadi Bu, ada dikatakan bahwa dalam proses peragian tape ini dilakukan setelah ketannya dingin. Jadi mengapa demikian Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Nah, untuk yang lain ada lagi? Bu. Sally, ya silahkan nak. Bu, sebenarnya apa sih Bu kandungan gizi dari tape ketan tersebut Bu? Oke, wah luar biasa. Nah, untuk anak-anak ibu sekalian, teman-teman yang lain ada yang mau coba jawab kira-kira sebelum ibu jawab? Ada? Oke, tidak ada ya, ibu coba jawab ya. Nah, jadi tadi pertanyaan Sandra, mengapa sih Bu dalam proses peragian tape ketan itu dilakukan setelah dingin, baru ditaburi ragi, ya kan? Nah, jadi alasannya Bu. itu, ya. Nah, jadi alasannya itu agar mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi tape ketan ini dapat tetap hidup. Karena kan kita ketahui dalam proses pembuatan tape ketan ini dia nantinya tidak membutuhkan udara gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua tadi, mengenai kandungan gizi yang terdapat dalam tape ketan. Nah, seperti yang di video tadi, bahwa tape ketan ini memiliki banyak sekali kandungan gizi. Salah satunya yaitu ada protein, kemudian ada juga energi, kalori, kemudian juga ada karbohidrat, kemudian ada juga asam folat, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia. Udah paham ya? Paham, Bu. Paham, oke. Oke, selanjutnya Ibu minta, tadi kan Ibu udah bagi kelompok ya kan? Nah, jadi Ibu minta masing-masing kelompok ini merancang idenya dalam proses pembuatan tape ketan. Ya kan? Nah, ini sebagai tugas proyek kita. Nah, Ibu minta masing-masing kelompok ini menyusun langkah-langkah pembuatan tapenya. Kira-kira nanti langkah-langkahnya yang akan kalian laksanakan itu yang bagaimana gitu. Gunakan dengan referensi yang kalian cari. Nah, dan kira-kira kapan kalian akan laksanakan? Gitu, kayak seperti gambarannya gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, Ibu kasih waktu 7 menit cukup ya. Nah, silahkan diskusikan sama kelompoknya.
Nah, bagaimana? Sudah siap diskusinya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, dari diskusinya, kelompok siapa yang mau mencoba mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Kelompok Laila, Bu. Kelompok Laila, kelompok 2 ya. Oke, silahkan Laila. Jadi berdasarkan diskusi pada kelompok kami tadi, kami menuliskan ada beberapa langkah dalam pembuatan tape ketan. Nah, yang pertama itu rendam beras ketan putih dan beras ketan hitam selama 12 jam. Setelah itu cuci bersih. Kukus beras ketan selama 1 jam. Kemudian tuang ke wadah yang lain. Sambil diaduk rata. Nah, selanjutnya kukus kembali beras ketan 20 menit, tuang beras ke baki, dan kemudian dinginkan. Ragi ke plastik gula pasir. Ulek dengan hati-hati, jangan sampai plastiknya bocor. Nah, selanjutnya setelah beras benar-benar dingin, tuang ragi di atasnya dengan menggunakan saringan sambil diayak. Nah, kemudian aduk-aduk beras dengan sutil kayu yang bersih. Kemudian bulatkan adonan beras, bisa juga memakai sarung tangan plastik. Kemudian alas wadah tape dengan daun pisang. Lalu ditata, dan jika lebih satu susunan, tiap susunannya itu dialas dengan daun pisang, kemudian ditutup lagi dengan daun pisang. Nah, setelah tape ditutup rapat, diamkan selama 3 hari. Itu berdasarkan diskusi kelompok kami, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, ada kelompok lain yang mau coba? Mau coba jawab? Ya, Bu. Kelompok Sally, kelompok 1 ya? Kelompok 2, Bu. 2 tadi udah ada perwakilannya Laila. Bu. Kelompok 1 ya Sally? Ya, Bu. Oke, silakan Nak. Jadi, diskusi dari kelompok kami itu cara pembuatan ketan tadi yang itu cuci beras ketan hitam hingga bersih. Yang kedua, rendam beras ketan selama beras ketan sampai bersih, kemudian tiriskan selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, siram beras ketan hitam dan tiriskan lagi, lalu kukus ketan hitam selama 30 menit, kemudian angkat. Selanjutnya, pada yang sudah menggunakan bersih, lalu taruh ketan hitam dan diamkanlah hingga dingin. Setelah ketan taburi ragi, cara diayak, letakkan kesukaan ketan. Selanjutnya, supaya campur dengan rata. Pakailah sarung plastik yang maupun sendok bersih untuk mengaduk supaya ketan tidak lekas basi setelah matang. Lalu, letakkan ketan yang sudah dialas dan bungkus sampai tutup seluruhnya menggunakan daun pisang. Selanjutnya itu, diamkan ketan pada suhu kamar selama 3 hari dan jauhkan dari kawan hewan-hewan liar, dan boleh sampai sebelum masa fermentasi selesai. Setelah 3 hari, tape ketan siap disajikan dan disantap. Mungkin itu saja, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1 dan 2. Nah, untuk apanya sudah bagus ya langkah-langkahnya.
Nah, jadi sebelum Ibu kasih tanggapan, kelompok lain ada mau ngasih tanggapan enggak? Sepertinya tidak ada ya. Nah, langsung saja. Jadi berdasarkan langkah-langkah yang sudah disampaikan dengan kelompok 1 dan kelompok 2, ada sedikit perbedaan ya kan? Nah, ada juga perbedaan tadi dengan video yang Ibu tampilkan langkah-langkahnya ya kan? Nah, sebenarnya ya nggak apa-apa ya kan? Soalnya memang dalam proses pembuatan tape ini setiap orang itu berbeda-beda dengan caranya tersendiri. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman Ibu, dalam pembuatan tape ketan dengan ukuran 1,5 kilo, itu biasanya perbandingannya Bu. maaf, yang Ibu jelaskan di video tadi. Nah, tidak jauh beda dengan apa yang kalian jelaskan. Nah, itu dia. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami ya. Nah, untuk anak-anak Ibu, ini Ibu akan memberikan beberapa soal untuk melihat pemahaman kalian dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, ini Ibu kirim ke WA ya. Soalnya cuma 5 kok ya. Gak apa-apa ya. Baik, Bu. Oke. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Nanti jawabannya difotokan saja. Jangan lupa identitasnya dan kirim ke WA Ibu. Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, kita akhiri aja pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak Ibu, ada yang mau coba menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sandra, Bu. Sandra, silakan, Nak. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tape merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang merupakan makanan dari fermentasi alkohol yang memiliki rasa yang khas dengan kandungan alkohol 3-5%. Dan pembuatan tape ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam pembuatan tape ini diperlukan ragi yang terdapat mikroorganisme, umumnya dari kupu jamur dan hamir. Hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih Sandra. Nah, sebelum Ibu tutup, ini Ibu akan mengirim format laporan yang akan kalian buat ya. Nah, jadi nanti laporan proyek tape ketannya itu berdasarkan format yang Ibu kirim di WA ini. Oke? Ibu kasih waktunya 1 minggu. Minggu depan udah wajib dikumpul. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa, Nak. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu sekaliannya. Semoga sehat selalu ya. Semoga pembelajaran kita ini dapat dipahami. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Ibu. See you next time, Bu.